Oke, shalom. Sepanjang hari ini saya berkhotbah dengan 3 topik yang berbeda, Ibu ya. Bukan gaya-gaya, bukan. Tolong jangan hakimi saya ya, bukan. Ya, tetapi ada hal-hal yang waktu mempersiapkan tiba-tiba saya coba pindahkan ke slide demi slide yang sudah beredar sejak pagi hari tadi. Ibadah yang pertama, saya udah sharing tentang hidup yang menular. Ya, sedikit aja, singkat aja. Hidup yang antusias itu adalah hidup yang menular. Dan tahukah saudara bahwa nggak ada hidup yang netral, nggak ada. Setuju? Nggak ada hidup yang netral? Benar. Nggak ada hidup yang netral, nggak ada. Ya. Nggak ada hidup yang non-blok, nggak ada. Sebab hidup itu kalau saudara nggak tertular, saudara pasti menularkan sesuatu. Jadi nggak ada yang netral, nggak ada. Oke? Nah, lalu ibadah yang kedua saya udah sharing tentang 5 alat uji. Saudara itu antusias atau hanya sekedar bersemangat. Tadi pagi ibadah yang kedua saya bilang bahwa antusias nggak ada kaitannya dengan personality. Yang setuju katakan amin. Saudara kebayang nggak kalau saudara mengukur keantusiasan seseorang dari DISE? Yang paling antusias siapa? Orang intim pasti. Setuju? Saya sulit menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kalau nggak gerak. Intim. Jangan paku saya di mimbar dengan diam kayak ini. Susah saya menderita. Kalau saudara mengukur keantusiasan hanya dari personality, saudara akan keliru. Sebab seringkali orang intim, tentunya nggak kayak saya. Dia semangat di ruang ibadah. Minggu lalu, hari ini dia cerita Tuhan baik dalam kehidupannya. 2 jam kemudian lemes. Saudara kemudian berkata gini, oh orang stabil cermat itu paling antusias. Semua bilang amin, dia paling aman. Halo? Nah hari ini, ibadah yang terakhir, yang ketiga, saya ingin sharing sama saudara bagaimana cara merawat roh yang antusias. Halo? Sebab roh yang antusias itu kalau saudara nggak rawat, yang terjadi semangatmu karena eksternal. Tadi puji-pujiannya bagus banget ya. Tepuk tangan dong buat teman-teman kita yang di stage. Dari ibadah pagi itu ya. Waktu hari masih gelap. Wah, udah semangat banget. Belum lagi yang worship dance itu yang gaya-gayanya. Saya itu pingin langsung jadi WD loh. Ya. Kalau Anton dan Mawan mau. Ya, enggak. Ya. Nah, antusias mesti kita rawat. Sebab dengar baik-baik, ketika kita nggak merawat roh yang antusias dengan diam dan tenang, dengar baik-baik. Anda tahu nggak? Alat yang Tuhan pakai untuk mengenal kehendak Allah lewat diam dan tenang. Jadi jawabannya simpel hari ini. Kalau saudara ingin tahu kehendak Tuhan atas bisnismu, kehendak Tuhan atas usahamu, kehendak Tuhan atas kehidupanmu, jangan datang sama pendeta. Taruh itu di urutan terakhir. Kenali Tuhan lewat teduh dan diammu. Makanya lihat ya, lihat saya. Mau kasih tahu sekarang. Orang yang tidak pernah punya aktivitas duduk, diam, tenang, selalu salah dalam menafsir cara Tuhan bekerja. Selalu. Kau tahu kalimat-kalimat yang muncul? Selalu berpikir gini.
Saya baca aja ya. Supaya menarik. Kesalahan fatal tahu nggak? Orang yang punya roh antusias tapi dia nggak rawat dengan diam, tenang. Itu tahu nggak apa? Kalau Tuhan tidak menghentikan, berarti Tuhan merestui. Pernah kayak gitu? Buktinya kok Jeff, Tuhan gak hentikan kok. Berarti Tuhan restui. Dengar. Permission is not approval. Kalau Tuhan izinkan, gak berarti Tuhan setuju. Halo? Anda tahu anak yang hilang? Tahu? Bapaknya setuju? Ya mungkin bapaknya setuju makan ampas babi. Dia ngotot terus. Dapat izin nggak? Dapat izin. Dapat persetujuan? No. Ngeri nggak? Apalagi kalimat yang berikutnya. Kalau jalannya terbuka, pasti ini kehendak Tuhan. Siapa bilang? Siapa yang bilang? Dulu waktu terminal Bandara Juanda masih ada 2A, 2B, 2C, 2D, masih ingat? Pernah ya? Yang terbang domestik, ya? 1A, 1B, 1C, 1D, 4A, 4B, 4C, 4D. Pernah. Kalau sekarang kan 1 sampai 12. Betul ya? 1, 2, 3, 4, 5, wah yang kasta. Tinggi itu. 6 sampai 12, waduh. Itu perjalanan menuju tanah perjanjian. Panjang. Terhadap di zaman dulu, di zaman masa-masa kemarin itu, pernah saya satu waktu akan terbang. Tiba-tiba waktu saya ada di gate nomor 4, pintunya 4A, 4B, 4C, 4D. Karena hujan deras, lebat, semua penerbangan delay. Begitu hujan berhenti, langit cerah, menampakkan wajah siap terbang. Tiba-tiba 4A, 4B, 4C, 4D terbuka semua. Terus saudara bilang ini, semua pintu yang terbuka datang dari Tuhan. Saudara hanya bisa antri di satu tempat untuk mengantar saudara pada tujuan. Halo? Ya, buat kaum-kaum yang seperti ini, bertobatlah hari ini. Apalagi, saya tulis ini, kalau ini salah, pasti Tuhan sudah menghentikan. Kok Jeff, kalau memang ini salah, harusnya sejak awal Tuhan hentikan karena ini salah. Tuhan pembantumu. Pembantu aja gak kayak gitu. Keluarkan seluruh kalimat-kalimat model kayak gitu dari kerangka berpikir Anda. Itu kesalahan fatal yang kelihatan rohani. Masih ada yang kayak gitu kan? Sembayang kayak gitu kan? Sembayang kayak gitu kan? Tuhan, kalau memang ini bukan dari Tuhan, hentikan. Kalau dari Tuhan, hentakkan. Gawat kalau masih berdoa kayak gitu. Halo? Itu doa cari gampang. Ngomong gini aja, saudara marah loh. Kalimatnya gini lagi. Udah, setelah mensurvei beberapa orang. Ini yang saya temukan. Kalimat berikutnya tahu nggak ngomong apa? Karena tidak ada masalah, berarti Tuhan setuju. Beberapa dari Anda bermasalah tapi Tuhan dampingi Anda kok. Halo? Fatal nggak? Kita tahu nggak? Makanya ngeri banget. Orang yang nggak punya waktu teduh, orang yang nggak punya waktu tenang, selalu gini. Terjadi pergeseran cara mengenal kehendak Tuhan. Yang dari proses, hasil. Apalagi? Yang dari penantian ke terburu-buru. Itu fatal. Semua keputusan yang terburu-buru, jamin saya 1.000.000%. Kebocoran, diam dan tenang. Halo? Pernah bikin keputusan salah? Kurang diam Anda. Kurang tenang. Termasuk saya. Halo?
Saya menuangkan ini, udah yang saya tuangkan ini pengalaman. Mungkin bukan pengalaman saya. Ya. Jadi teranglah saya hari ini. Ya, semoga ini jadi berkat buat saudara. Oke, siap? Siap? Yuk kita lihat. Gimana cara merawat roh yang antusias dengan diam, tenang. Oke? Nih. Yuk kita lihat. Ini dia. Mazmur 46 ayat 11 menulis, diamlah. Apa? Diamlah. Apa? Diamlah. Tuhan bukan suruh diam, tapi lah. Ngerti nggak? Tuhan nggak cuma suruh diam ya. Enggak. Tuhan bilang, diamlah. Itu kalau saya tarik tanda serunya, ini kan satu kalimat, saya tarik di sini. Diamlah tanda seru, ketahuilah tanda seru. Masalahnya itu nggak sesuai dengan EYD. Halo? Diamlah, kalau saudara diam, baru saudara akan tahu kehendak Tuhan. Jangan shortcut, cari tahu kehendak Tuhan, cari sama Bapak Rohani. Kalau saya itu anak saya pulang cari sendiri. Karena bapaknya juga lagi sibuk cari tahu. Apa kehendak Tuhan atas hidup saya. Bisa datang ngobrol. Diamlah baru kita akan ketahui. Ketahui siapa? Akulah Tuhan. Jadi kalau saudara diam dan saudara mengetahui karena saudara diam, dampaknya tahu nggak? Saudara akan lihat Tuhan dan seluruh karyanya dalam hidup Anda. Nah, ketiadaan diam ini, saudara nggak akan tahu bahwa Tuhan lagi merancangkan sesuatu. Nanti saya kasih tahu, ada 2 kata yang Anda sembah. Karena ketiadaan diam dan tenang. Terus lihat, ayat berikutnya. Ratapan 3 ayat 26. Ada yang punya ayat, Mas, ini ayat hafalan, ayat ini. Lawang kita hidupnya terburu-buru kok. Saya berani jamin, roh yang terburu-buru, daging. Tapi kok Jeff, sudah berdoa. Nggak mungkin, Roh Kudus itu nggak punya, bukan roh yang nyeret Anda. Bukan, dia tuntun Anda. Oke? Lihat, Ratapan 3:26. Adalah, ngapain? Kira-kira buat saudara yang menanti baik nggak? Oh nggak ada amin? Loh, karena kata menanti itu udah nggak viral. Karena kita hidup di dunia yang butuh, yang mendorong kita untuk segera cepat. Adalah baik menanti. Pegel banget bacanya. Udah menanti dengan apa? Karena memang Tuhan tahu banyak orang menanti dengan ngomel. Loh, benar nggak sih? Saya menanti. Nah, menarik di sini untuk tunggu pertolongan Tuhan. Tahu nggak? Diam menanti. Lantas orang yang diam menanti sebelum pertolongan Tuhan datang, dia udah kuat lebih dulu. Jadi fokusnya bukan lagi di pertolongan. Karena pertolongan pasti. Halo? Pernah paham ya? Ya saya khotbah sendiri loh, ngerti ya? Jadi menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi Tuhan pasti tolong saya, katakan amin. Ucapkan sama-sama, Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti tolong kita. Tapi fokus Tuhan bukan di pertolongannya, bukan. Fokus Tuhan adalah melatih Anda menanti dengan diam. Fokus kita di mana? Pertolongan? Setuju enggak? Makanya lihat. Orang yang enggak punya
aktivitas tenang, hening, diam, bisa saja gini. Saya tulis di sini, kita bisa aja tetap aktif secara rohani, tetapi tidak selaras secara ilahi. Rohani aktif nggak? Aktif. Tapi orang yang nggak punya aktivitas diam, duduk tenang, nggak menjamin dia sejalan, selaras dengan yang ilahi. Yang rohani, Saya yakin banget, seluruh karakter-karakter buruk dalam hidup saya, itu selesai di hadirat Tuhan. Waktu saya banyak diam, duduk diam, tenang. Setuju nggak? Pernah nggak kita ngalami kondisi kayak gini? Pernah nggak? Saya pernah tiga-tiganya. Sibuk dalam pelayanan tapi alami kekosongan batin. Tapi turun dari mimbar coba. Enggak kok Jeff. Khotbahnya. Lawang sebelum khotbah diberkati loh kok Jeff. Turun thank you. Tapi kosong. Apalagi pernah nggak saudara mengalami aktif melayani tapi bingung apa yang sedang dibangun. Kita nggak tahu apa yang sedang kita bangun, tapi kita tahu kita sedang melayani. Pernah nggak saudara alami bergerak cepat, tapi justru makin cepat saya bergerak, makin saya menjauh dari panggilan dan tujuan ilahi. Cepat tapi mendekat, puji Tuhan. Tapi cepat terus menjauh. Anda sedang ada dalam posisi yang amat sangat berbahaya. Anda tahu nggak? Beberapa dari Anda berkata gini, saya dipimpin oleh Tuhan. No, Anda dipimpin oleh tren. Benar nggak sih? Kita kan ngomong, saya sedang dipimpin sama Tuhan. Saya nggak yakin. Jangan-jangan saudara itu dikejar dan dipimpin oleh tren. Nih, saya tulis di situ. Tanpa disadari, dunia yang bising membentuk cara kita menafsir Tuhan. Apa? Dunia yang bising itu kayak gimana coba? Notifikasi tanpa henti, budaya instan, cepat, viral. Pokoknya yang cepat, instan, viral. Itu datang dari Tuhan. Apalagi? Tekanan untuk bergerak cepat. Nggak ada lagi istilah biar lambat, asal selamat. Nggak ada. Kalau bisa cepat, kenapa harus lambat? Dampaknya apa coba? Dampaknya apa? Kalau Anda lakukan 3 hal di atas coba. Anda bisa tambahkan yang keempat, kelima, terserah. Dampaknya apa? Yang pertama, suara Tuhan kalah oleh suara peluang. Anda yang bisnismen coba. Udah nggak peduli suara Tuhan. Yang penting peluang kok Jeff, peluang. Peluang itu karena di balik kata peluang ada uang. Betul? Uang. Hapus pelnya, pel-pelannya hapus, uang. Tuh kan? Suara peluang itu mendominasi keputusan-keputusan saya. Kita udah nggak cari lagi suara Tuhan. Hikmat digantikan dengan momentum. Ini waktunya. Lagi momentumnya. Loh Anda pikir semua momentum datang dari Tuhan? Apalagi kemampuan membedakan digantikan oleh spirit of urgency. Ini udah mendesak kok Jeff, mendesak. Halo? Anda tahu nggak? The story of NGD. Pelajari kan pasti. NGD itu apa? Bukan nama kafe. Itu di Alkitab. Daud di NGD itu punya kesempatan. Dalam cerita, punya kesempatan dapat momentum bunuh Saul. Setuju? Momentum kan? Saudara bilang dari Tuhan kan? Loh iya enggak sih? Ada momentum loh untuk, mau cara apa mutilasi Saul?
Oh gini. Bisa. Daud itu, tindakannya itu gak didorong oleh momentum. Apa? Dia banyak menyembah. Dia bilang no. Oh bayangkan loh. Bilang no itu pada sebuah momentum. Gila itu gak gampang. Akhirnya tahu gak? Yang cepat terasa benar, yang terbuka terasa ilahi. Haleluya. Betul? Benar gak sih? Lagi-lagi cuman saya. Karena memang ini saya buat. Yang cepat terasa benar. Puji Tuhan. Dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik SMCC. Tuhan bisa mempercepat proses tapi dia tidak pernah menghilangkan proses. Nikmati. Karena dia gak mungkin tinggalkan Anda. Anda yang besar kemungkinan selalu tinggalkan dia. Yang cepat terasa benar, terus yang terbuka terasa ilahi kan. Tuhan buka jalan. Apa lagi? Saudara lihat. Ketika disiplin ini hilang, keantusiasan Anda berganti jadi semangat saja. Ketika disiplin ini hilang, kita kehilangan. Anda tahu nggak? Waktu memurnikan motivasi. Coba telaah teliti. Aktivitas-aktivitas jahat di batinmu mulai jahat, ingin cari keuntungan, punya ambisi pribadi, punya kepentingan diri sendiri. Itu selalu nggak akan pernah temukan itu di hadirat Tuhan waktu Anda duduk diam tenang. Karena waktu Anda duduk diam dan tenang, Tuhan susun ulang hidupmu. Sebab dalam penyembahan ada penyembuhan. Paham? Motifmu sembuh. Karena saudara di hadiratnya. Saya akan jadi tahu saya orang yang paling brengsek waktu di hadiratnya. Tuhan kasih tahu. Kenapa? Karena ada disiplin hening. Anda tahu nggak? Justru cara menguji suara Tuhan, keheningan. Jadi yang nggak pernah punya waktu hening, Anda akan gagal menguji suaranya. Ruang menguji suara yang muncul, ini suaranya banyak banget loh. Benar nggak sih? Waktu kita bangun aja, gila, rentetan pilihan ada di depan. Ya. Apalagi sih? Ketika disiplin ini hilang. Anda nggak pelihara, tenang, hening, teduh, diam, kepekaan membedakan kehendak Tuhan dan ambisi pribadi. Hilang. Tahu? Ambisi pribadi kita balut bilang ini. Saya udah berdoa. Atau mungkin terlalu rohani ngomong berdoa. Buktinya Tuhan buka jalan. Pakai nyanyi lagi. God will make a way. Tuhan buka jalan saat. Jangan. Bukan. Itu ambisi pribadimu yang Anda upayakan. Paling suka kalimat ini. Anda tahu nggak? Orang yang nggak punya waktu duduk diam tenang teduh, dia menyembah dua hal. Dia menyembah kesempatan dan dia menyembah kecepatan. Dan selalu dia punya kesimpulan bahwa yang namanya kesempatan dan namanya kecepatan datang dari Tuhan. Halo? Loh, Anda ingat nggak? Waktu iblis mencobai Yesus di padang gurun. Yesus dapat kesempatan nggak itu dari iblis? Gila itu. Seluruh rangkaian kesempatan yang iblis sodorkan, tidak ada satupun berupa tuntunan. Baca Alkitab. Semuanya isinya apa? Kalau engkau menyembah aku. Loh,
Kesempatan semua nggak? Coba, kalau Anda datang sama saya kasih Anda 1 M. Datang nggak? Dan kita bilang, ini Tuhan. Terpaksa Tuhan mendisiplinkan Anda lewat pilihan-pilihan dan keputusan yang Anda buat. Tuh, kesempatan dan kecepatan sering disalahartikan sebagai bentuk tuntunan Tuhan kan? Benar nggak? Ini kesempatan terbuka kok Jeff. Ini kan dari Tuhan. Loh Anda pikir semua kesempatan dari Tuhan? Kesempatan bisa datang dari manusia, kesempatan bisa datang dari iblis, kesempatan bisa datang dari daging, kesempatan bisa datang dari keinginan diri sendiri, kesempatan bisa datang dari ambisi pribadi. Kenapa kita bilang bahwa kesempatan itu datang dari Tuhan? Shortcut mentality kan? Loh, benar gak sih? Karena untuk duduk diam itu butuh disiplin gak sih? Loh kayak dengerin khotbah kayak gini, saya ngomong terus. Butuh disiplin gak untuk duduk diam? Karena kita gak punya disiplin ini, pokoknya semua yang berupa mentality rohani. Oh, saya juga ada banyak kesempatan yang dikasih tapi gak saya ambil semua. Malah kesempatan yang saya ambil dalam perjalanannya susah kok. Terus bilang gak dari Tuhan gitu. Enggak juga kok. Paham? Mati ya? Saya baca. Oh ada. Tuh. Kesempatan atau opportunity diperlakukan sebagai tanda kan? Apa enggak? Tanda dari Tuhan ini kok Jeff, buktinya. Ada kesempatan. Apalagi? Kecepatan atau speed diperlakukan sebagai konfirmasi ilahi kan? Makin cepat loh, makin cepat loh. Paham maksud saya? Anda mau minta ayat ya? Baik, saya kasih ayat. Gak ada di sini. Ada di firman. Tahu nggak? Tuhan bilang gini, Amsal pasal 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Good. Dan janganlah bersandar kepada ayat ke-6. Akuilah dia dalam seluruh lakumu. Nah kalimat berikutnya yang bagus. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Gak ada tulisan, maka ia akan memuluskan jalanmu. Loh kita pokoknya kalau dari Tuhan, mulus. Loh gak ada ayatnya. Lurus bukan mulus. Tahu arti kata lurus bahasa aslinya? Arti kata lurus, meluruskan itu artinya gak menyimpang. Berarti sekalipun susah, yang penting gak menyimpang. Loh yang bilang meluruskan berarti memuluskan siapa? Loh kita baca ayat itu ngomong gitu semua kan? Tuhan pasti meluruskan jalanku. Loh. Anda tahu gak? Dia meluruskan Anda dengan penundaan. Amin. Kepala Anda, dia meluruskan dengan jalan lurus. Highway, bebas hambatan. Gak ada ayat bilang gitu. Dalam kondisi tanpa keheningan, muncul asumsi. Apa asumsinya? Kalau pintunya terbuka, tidak dari Tuhan. Anda pikir iblis gak bisa buka pintu? Dia jago buka pintu, kan tinggal buka. Apalagi, kalau cepat dan mulus berarti Tuhan memimpin. Loh, gawat Anda. Kenapa Anda selalu punya kesimpulan kayak gini? Karena Anda gak pernah punya waktu duduk diam tenang. Oke? Saudara, bersyukur dengar firman Tuhan hari ini. Ayo. Ketiga kali lah, udah keringatan loh. Andre, bantu Andre. Kita mau selesai Andre. Saya kasih contoh Alkitab ya. Waktu saya nggak panjang. Tapi udah ibadah 3 ya.
Sepanjang ya. Enggak apa-apa Andre. Datang dari situ Andre. Temani Ko Jeffrey Andre. Anda tahu contoh Alkitab di depan ini? Pernah tahu ceritanya? Abraham dan Hagar pernah? Ya? Dapat kesempatan nggak Abraham? Yang kasih kesempatan siapa? Sarah. Dad. Panggil Dad lagi. Kita kan udah lama nggak punya anak, Dad. Terus Abraham nanya, Mam, berapa tahun, Mam? Ini tahun ke-25. Harusnya kita ini kawin perak. Abraham bilang, ha-ah. Kalau udah ngomong ha-ah itu, di atasnya amin. Ha-ah. Langsung dapat ACC dari Sarah. Berarti tuntunan Tuhan ya? Ada yang berani ngomong? Terus kenapa Anda implementasi itu tuntunan Tuhan? Sarah bilang ini, Dad, ada Hagar. Kan? Dan mulailah terjadi kerumitan di keluarga hamba Tuhan ini sampai hari ini. Kerumitannya. Solusi cepat, namun bukan kehendak Tuhan. Anda tahu lagi Saul persembahkan korban? Gila. Suara Tuhan didekati pakai tuntutan bangsa Israel. Mana ada Tuhan menuntut, yang ada Tuhan menuntun. Dampaknya apa? Saul persembahkan korban, yang harusnya yang layak mempersembahkan itu imam, itu SOP-nya. Tepat tapi melanggar. Anda tahu dampaknya buat Saul kan? Anointing, perkenanan, favor of God diambil. Anda masih tahu Israel minta raja? Tuhan pada akhirnya izinkan loh. Ya udah, kalau mereka minta, ya udah, Tuhan bilang. Yang mereka tolak bukan kamu. Yang mereka tolak aku. Go. Tuhan izinkan? Ya. Tuhan setuju? Momentum publik, tapi hati Tuhan berbeda. Hati-hatilah di bisnismu. Sembayanglah. Berdoalah. Ya. Saya gak mau. Anda yang di ruangan ini mengalami hal yang sama. Apa tanda tuntunan Tuhan? Tuntunan Tuhan biasanya ditandai oleh 3 hal. Bisa keempat, bisa kelima, bisa ketujuh. Saudara temukan sendiri Alkitab. Saya batasi cuma 3. Ya. Yang pertama, tuntunan Tuhan ditandai dengan damai sejahtera yang menetap. Bukan euforia sesaat. Sekarang yakin, sekarang damai. 2 hari kemudian, gak usah 2 jam kemudian, hilang. Halo? Atau saudara damai-damaikan, tahu? Memaksa damai. Ya, sambil dengar lagu, kalaku cari damai. No. Tuntunannya itu dalam bentuk damai sejahtera yang menetap kuat. Gak tergantikan, gak tergoyahkan oleh keadaan. Damai sejahtera kita kan enggak. Kalau bagus, damai. Gak bagus, gak damai. Apalagi? Kejelasan batin, bukan tekanan waktu. Saudara masih ingat Yesus pernikahan di Kana? Tahu ceritanya kan? Alkitab bilang Yesus datang ke pesta. Coba, waktu Yesus datang ke pesta, Ibu Yesus datang kepada Yesus.
Dan Ibu Yesus berkata, coba. Nah, mereka kehabisan anggur. Harusnya kan momentum, biar viral. Viral. Setuju? Harusnya kesempatan dong. Gila itu, hormat sama Yesus. Lawang 40 hari 40 malam, bayang kok. Dia berkata gini, Mam, kamu mau apa daripada aku? Waktuku belum tiba. Lalu saya jadi Yesus. Mana, Mam? Saya merenungkan itu, saya memvisualisasi. Keren banget. Yesus berkata, waktuku belum tiba. Saudara jangan pakai ayat ini waktu orang tuamu suruh ya. Dad, waktuku belum tiba, Dad. Yesus dipandu oleh suara dan kejelasan di batinnya. Bukan tekanan waktu. Sembarang, tapi terserah. Serah. Apa yang ketiga? Tuntunan Tuhan biasanya ditandai oleh ketaatan yang mahal, bukan solusi instan. Anda tahu nggak? Keinginan-keinginan yang solusinya cepat, itu pasti daging. Daging. Pengen cepat kaya, daging bos. Emang kalau cukup kenapa sih? Tapi kok Jeff ini bukan cukup, ini kurang. Yang penting Tuhan ada. Loh, kita gak bisa antusias lagi sama Tuhan. Karena kita didesak oleh kebutuhan. Tanpa hening, tanpa tenang, tanpa teduh. Kita gak akan punya cukup waktu untuk menimbang dan menunggu. Setuju? Kesempatan menggantikan panggilan. Kecepatan menggantikan ketaatan. Bagus ya kata-katanya. Tuhan tampar juga saya. Kamu itu. Kesempatan menggantikan panggilan. Kecepatan menggantikan ketaatan. Kesibukan menggantikan hadirat Tuhan kan. Oke? Dan Anda tahu nggak? Kecepatan sering datang karena satu hal. Kesempatan tadi sudah. Tapi kecepatan sering datang karena satu hal. Karena ketakutan. Takut tertinggal. Takut direbut orang. Takut kehilangan. Takut gak relevan. Kecepatan sering memotong proses yang justru Tuhan pakai untuk membentuk karakter. Benar gak? Kecepatan sering banget memotong proses yang justru Tuhan lagi pakai. Delay itu Tuhan lagi pakai. Tersendat-sendatnya hidup kita Tuhan lagi nahkodai. Oke? Tuhan lagi pakai kondisi itu untuk bentuk karaktermu. Karena kehendak Tuhan gak bisa pakai algoritma. Gila. Oke. Kehendak Allah tidak tunduk pada deadline. No. Dia gak tunduk pada deadline. Dia gak tunduk pada algoritma. Amin. Nah, saudara nantikan itu kalimat. Thank you. God bless you. Benar Andre.
Mari bangkit berdiri. Teman-teman worship team. Boleh kita nyanyikan ref yang lagu terakhir tadi sebelum firman Tuhan?